Senang nggak jauh dari rumah? Bu, ada yang bilang senang. Ada apa ini, Bu? Berarti ada masalah dengan ibu. Kalau ada suami yang sudah tidak betah di rumahnya, tidak tenang hatinya di rumahnya, berarti istri gagal menjadi istrinya dia. Bukankah istri, kata Nabi, yang soleha itu membuat hati suami betah di rumah? Bagaimana suami mau betah di rumah? Ibu kasar ngomong, baru datang ditunggu-tunggu. Ini biasa, ini kan perasaan istri ini kan seperti cuaca, susah ditebak. Kita bawa martabak fulan dengan harapan, oh senang ini, genang ini, bawalah kita martabak. Dapat pendukung hangat ini. Begitu dikasih martabak langsung, apa martabak? Itu pacar listrik habis. Martabak dibawakan, pacar listrik dipersoalkan. Ini. Hei, Bu, hei, buat suami tenang di rumah. Datang suami, sambutlah. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Langsung suaminya berkata, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya, cakep betul abangku hari ini. Dan suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Bapak juga tidak tahu dipuji. Lalu suami datang marah-marah. Ibu bukakan sepatunya, tadi hendak unjuk rasa, dilempari, dimaki sama ibu-ibu. Ibu tampil di sampingnya, sabar bang, inilah brimob pilihan hidup. Insya Allah kesabaran abang menjadi amal di sisi Allah. Jangan cari rasa penghormatan dari manusia, carilah ridha Allah. Abang bekerja sama polisi menjaga keamanan Republik, itu jadi amal supaya Ustadz Dasat bisa ceramah, kami amankan Indonesia, jadi amal jariah. Lalu begitu duduk suami, bukalah sepatunya itu yang sudah mulai lusuh, sambil ibu menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, sambil peluk cium. Senang sih, itu senang, kasihan. Pas sampai lagi dapur berantakan, suami marah-marah, apa kau kerjain, berantakan semua dapur. Ibu langsung peluk dia dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia. Ya ibu, ini bagaimana suami mau betah di rumah, baru datang kita ngomel, bodoh memang ini, apa kau tahu? Dia bilang suamimu, apa bodoh, kenapa kau mau sama saya? Apa mau jawab? Sampai lagi kita berharap di rumah romantis, istri di rumah daster tinggi sebelah, bau asap, mukanya tidak jelas, ada lagi ketimun disimpan di matanya. Nonton sinetron, dia angkat keteknya sambil dicabut. Bagaimana kita tidak cepat sakaratul maut? Bu, buatlah suami betah di rumah, supaya suami berkata, meskipun saya menderita di jalan, meskipun saya susah di unjuk rasa, meskipun saya dimaki sama komandanku, tapi ada istri di rumahku, bidadari dalam surgaku. Bisa bu? Bisa? Serius? Bisa? Nah, itu semua bisa kita lakukan apabila kita sabar. Yang kedua, sholat. Bapak ketika ada masalah, perbaiki sholat. Bapak mau jadi Kapolres, mau jadi Danton, mau jadi Kapolda, tidak usah cari muka sama pimpinanmu. Capek cari muka sama manusia. Tidak laku men. Cari muka kepada Allah. Kerja saja tugasnya seperti profesional. Kata Pak Jenderal tadi, lakukan yang profesional.
meningkatkan sumber daya polisi, kirim pendidikan, jaga akhlak, perbaiki attitude. Insya Allah Bapak lakukan itu, Allah yang ngurus pangkat jabatannya Bapak. Kalau Bapak cari muka sama pimpinan, ganti, cari muka lagi yang baru, ganti lagi, cari muka lagi. Lebih baik Bapak perbaiki kerja sebagai polisi, tegakkan aturan dalam kepolisian, jaga harkat dan martabat institusi kita, biar Allah yang jaga kita punya. Sholat Pak, saya kasih contoh Pak, kalau Bapak dipanggil sama jenderal, ada kan ajudannya jenderal kan? Coba lihat kalau ke jenderal panggil, Pak Dan, komandan panggil, ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat, siap komandan, ada kuaci di mulutnya, siap, kalau perlu dia telan itu kuaci di mulutnya. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak, ginjal lehermu bos. Ada bisa, padahal ini jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya, tapi kenapa kita terlalu takut? Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa kita jawab? Tunggu. Ya sudahlah, kau kata Allah, ya sudah, urus sudah itu dulu. Maka jangan heran 20 tahun Bapak jadi polisi tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Bapak menganggap enteng sama yang punya dunia. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat tapi main-main. Allah karena bulu, iya karena Islam. Siapa yang kau sholat begitu? Allah. Atau ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustaz, boleh itu sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas di komplek Ustaz, tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Ibu ketemu sama jenderal tidak pakai BH, boleh enggak? Iya jenderal. Maka jangan heran Bapak bertahun-tahun sholat tidak bisa baik hidupnya. Kenapa? Bapak sholat semau-maunya, sholat yang dicari duit. Allahu Akbar. Rakaat kedua tadi 100.000 duit saya, beli nasi bungkus 50.000, voucher 30.000, mana yang 20.000? Allah, mana sih simpan? Allah, assalam, oh di bawah sadel. Bapak selama sholat cari dulu, ya. Maka begitu ada masalah Pak, perbaiki sholat. Di komplek kita ini, tiba waktu azan Bapak tidak latihan dan tidak sibuk, datang ke masjid. Sudah sampai ke masjid, yang dari sana, yang dari pintu sana menghadap kemana? Menghadap kemana? Kemana? Barat. Mau orang Sulawesi, orang Jawa, orang Papua, orang Medan datang ke masjid, menghadapnya sama ke barat. Tidak mengatakan orang Sulawesi Selatan dia menghadap ke selatan, dia orang Jawa Barat dia menghadap ke barat. Tidak. Nah, itulah makna pentingnya amanah dari jenderal kita tadi. Kita ini satu kesatuan. Tidak boleh ada berkata polisi Bugis, tidak boleh berkata polisi Jawa, polisi Papua. Tidak. Anda kalian adalah polisi Republik Indonesia. Coba lihat kalau Bapak sholat, boleh nggak pakai bahasa masing-masing? Boleh? Nggak boleh, kacau Pak. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing, yang jadi imam keturunan Arab, Allahu Akbar, makmum brimob dari Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Allahu Ta'ala Malopo. Sudah, yang ribut kan orang langsung
Datang lagi orang Padang, dia takbir, Allah nan gadang. Lah, kita balik lagi. Padang. Pada datang lagi jamaah yang Allah ganal bujur. Kutai. Terakhir anak gaul dari Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau kan? Begitu juga di polisi. Kalau rakyat Indonesia saja selalu disampaikan jangan berpecah belah, jangan bertengkar, kalian satu rakyat Indonesia, apalagi polisi harus lebih bersatu. Jangan rakyat kita bersatu, polisi berpecah belah. Oh kami Brimob, oh kami Kopassus Densus, oh kami Gegana. Tidak, kalian adalah polisi rakyat Indonesia.